Swastiastu. Perkenalkan, saya Ketut Eni Oktaardiani dengan NIM 19030510007 dari D3 Analis Kimia. Di sini saya akan presentasikan tentang praktikum analisis elektrokimia mengenai elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda tak inert. Nah, adapun tujuan dari praktikum ini yaitu mengamati apa yang terjadi di katoda dan di anoda pada elektrolisis larutan Cu. Adapun dasar teori dari praktikum ini yaitu ketika arus listrik dialirkan melalui senyawa ionik dan senyawa tersebut mengalami reaksi kimia, maka terjadilah peristiwa elektrolisis. Zat yang mengalami elektrolisis tersebut disebut dengan elektrolit. Elektroda yang tak inert hanya dapat bereaksi di anoda, sehingga produk yang dihasilkan di anoda adalah ion elektroda yang larut. Sementara jenis elektroda yang tidak mempengaruhi produk yang dihasilkan di katoda. Persen Cu sama dengan massa akhir Cu dikurang massa awal Cu per massa awal Cu dikali 100%. Adapun prosedur kerja dalam praktikum ini yang meliputi alat dan bahan dan cara kerja. Pertama, ada alat, yaitu gelas kimia, kabel penjepit buaya, dan elektroda Cu sebanyak 2 buah. Dan yang kedua yaitu bahan, hanya menggunakan larutan NaCl saja. Adapun cara kerja dalam praktikum ini, yaitu yang pertama, timbang padatan NaCl dengan menggunakan neraca analitik. Setelah ditimbang, kita masukkan ke dalam gelas beker dengan menggunakan bantuan spatula atau batang pengaduk. Kemudian masukkan aquades ke dalam padatan NaCl tadi untuk mengencerkan. Setelah itu diaduk dengan menggunakan batang pengaduk. Setelah larut, larutan NaCl tadi dipindahkan ke dalam labu ukur. Lalu tambahkan aquades hingga mencapai tanda batas. Lakukan penggojokan agar semua padatan tadi larut. Selanjutnya, potong elektroda Cu dengan ukuran yang telah ditentukan sebanyak 2 buah. Setelah itu, kita lakukan pengaplasan pada elektroda Cu. Pasangkan kabel penjepit buaya ke baterai yang akan kita gunakan. Setelah itu, kita jepitkan elektroda Cu di ujungnya. Setelah itu, elektroda dicelupkan ke larutan NaCl yang sudah kita siapkan tadi. Setelah itu, kita biarkan sekitar 9 menit. Amati perubahan yang terjadi. Semakin lama didiamkan, akan semakin terlihat perubahan yang terjadi. Kemudian adapun hasil dan pembahasan dalam praktikum ini. Nah, hasil pengamatan dari praktikum ini yaitu elektroda Cu yang pertama berperan sebagai katoda atau yang bermuatan negatif. Massa sebelum dicelupkan yaitu 0,1586 gram. Massa setelah dicelupkan yaitu 0,1717 gram. Perubahan yang terjadi yaitu menghasilkan gelembung dan terlihat seperti sedikit mendidih. Untuk Cu yang kedua, yaitu berperan sebagai anoda atau bermuatan positif. Massa sebelum dicelupkan yaitu 0,1537 gram. Massa setelah dicelupkan yaitu 0,1522 gram. Perubahan yang terjadi yaitu menyebabkan warna larutan NaCl berubah menjadi kuning kecoklatan. Adapun perhitungan dalam praktikum ini. Persen Cu yang pertama
atau yang sebagai katoda yaitu sebanyak 8,26%. Dan persen Cu yang kedua yang bermuatan positif atau anoda yaitu 0,97%. Ini didapatkan dengan menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, adapun kesimpulan dari praktikum ini, elektroda Cu yang berperan sebagai katoda atau bermuatan negatif akan mengalami penambahan berat setelah dicelupkan ke dalam larutan NaCl. Begitupun sebaliknya. Elektroda Cu yang berperan sebagai anoda atau bermuatan positif akan mengalami penurunan berat setelah dicelupkan. Hal ini disebabkan karena elektroda Cu yang berperan sebagai anoda merupakan elektroda yang tak inert, sehingga produk yang dihasilkan adalah ion elektroda yang menyebabkan warna larutan NaCl berubah menjadi kuning kecoklatan setelah didiamkan selama kurang lebih 9 menit. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan terima kasih dan Om Santi Santi Santi.